Yeling terlahir sebagai dewa dengan kepribadian jahat dan suka berperang. Dia dikenal sebagai dewa iblis. Tanpa diduga, dia dikhianati oleh seorang yang dekat dengannya. Dan setelah dia terjatuh, dia terlahir kembali sebagai tuan muda keluarga Ye yang tak berguna di dunia manusia. Dan sejak saat itu, dia bertekad untuk membalaskan dendamnya. Dimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ribuan tahun yang lalu, para dewa di dunia para dewa akan membentuk formasi pembunuh dewa. Di sana pada saat ini, murid utama dewa jahat telah mengkhianati tuannya sendiri. Yah, si dewa jahat saat ini sudah terantai dengan begitu kejamnya. Dia tidak dapat untuk menggerakkan tubuhnya lagi. Di sana si muridnya tengah melakukan sesuatu terhadap bis kepunyaan dari dewa jahat itu. Bisinya itu disiksa dengan sangat kejam oleh muridnya itu. Si murid bahkan mengatakan, binatang mitos seperti ini hanya bisa untuk dihancurkan. Ketika ini terjadi, dewa jahat pun kini mengatakan, "Lin Yan, kau adalah pengkhianat. Singa merah bermata biru telah menyelamatkanmu 3 kali dan 4 kali, tapi kau tak menunjukkan belas kasihan kepadanya." Si Lin Yan kemudian mengatakan, "Terus kenapa? Singa merah bermata biru ini berumur 3000 tahun dan ini hampir siap menjadi manusia. Namun sayang sekali dia salah memilih majikannya." Si dewa jahat pun kini semakin kesal dan dia berhasil untuk melepaskan rantainya itu. Si dewa jahat kemudian mengatakan, "Dasar murid pemberontak, kau Lin Yan telah menggunakan metode tingkat rendahmu untuk menipu tuan sepertiku, dan kau telah menghancurkan semuanya." Ketika ini terjadi, si dewa jahat pun mencoba untuk menyerang ke arah Lin Yan itu dengan kekuatannya. Tapi sayang, Lin Yan mencoba menahan itu dengan sangat gampangnya. Dia bahkan mengatakan, ada perbedaan antara yang abadi dan dewa jahat yang tak berguna. Saya telah mempelajari semua itu. Hari ini saya akan membunuhmu dengan tangan sendiri. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah pedang panjang pun lantas langsung dikeluarkan oleh si Lin Yan, yang itu langsung mengarahkan kepada si dewa jahat. Dewa jahat pun terkena tusukan yang mematikan. Di sana Lin Yan pun mengatakan, "Guru yang telah menyelamatkan hidup saya dan mengajari kepada saya berbagai keterampilan tempur tingkat dewa, dan hari ini itu telah membuat saya mendapatkan kekuatan ekstra sehingga dapat membuatmu mati di tanganku." Yah, pedang yang tertancap itu semakin lama semakin merusak tubuh dari si dewa jahat. Pada saat ini, dewa jahat berhasil dikalahkan dan mati begitu saja di pertempuran ini. Untungnya di saat yang demikian, si dewa jahat berhasil menuju sebuah tempat untuk mencoba untuk bangkit kembali. Dia juga menegaskan dengan lantang di dalam hatinya, "Aku akan membalaskan dendamku ini sampai kapanpun." Singkatnya, waktu pun memasuki 10.000 tahun kemudian, dan kita pun diperlihatkan dengan seorang pemuda dari keluarga Ye yang bernama Ye Sucheng, yang saat ini telah terbaring lemah karena ditaklukkan oleh si Kijang yang ada di tempat itu. Dan sesaat kemudian si Kijang kembali mencoba menyerang ke arah Ye Sucheng itu. Namun seketika saja Ye Sucheng pun terbangun dan kini langsung mengambil pedang itu dan menebasnya ke arah si Kijang. Si Kijang pun kini binasa seketika. Dengan adanya hal ini, Ye Sucheng kini mengatakan, rusa bertanduk biru ini telah memasuki tahap lanjut yang sebenarnya. Dia telah ingin menyerang dewa sepertiku. Yah, bisa dikatakan jika pada saat ini tubuh dari Ye Sucheng ini telah dimasuki oleh si dewa jahat. Ye Sucheng ini sendiri merupakan pemimpin muda klan Ye, dan semua pembuluh darah di spiritualnya telah rusak, tidak tahu harus dibuat apapun. Di sana, si dewa jahat pun teringat akan memori dari tubuh ini, di mana si pemilik tubuh merupakan sosok patriark muda dari klan Ye yang tidak berguna. Di lingkungannya, dia mendapatkan hinaan secara terus-menerus. Orang-orang mengatakan, "Kau tidak berguna dan tak memenuhi syarat untuk memasuki aula leluhur keluarga Ye."
posisi Anda sebagai patriark muda akan segera berpindah tangan. Dan dengan penghinaan-penghinaan yang seperti itulah membuat Ye Sucheng pada saat itu ingin mencari inti ajaib di lingkaran kebun binatang keluarga Ye yang dipercaya dapat meningkatkan kultivasinya. Dia sangat ingin mendapatkan inti ajaib dari tubuh rusa yang ada. Namun, dia malahan dikalahkan oleh rusa itu dengan sekali tandukan saja dan tewas seketika. Si dewa jahat yang mengetahui hal ini kemudian mengatakan, "Saya adalah dewa yang agung, terlahir dengan martabat, tapi saya tak menyangka bahwa tubuh yang saya temukan ini adalah tubuh yang tak berguna. Ini adalah sesuatu yang sangat tak dapat dipungkiri lagi. Bahkan si bocah ini dibunuh oleh rusa bertanduk biru. Ini adalah cara mati yang sangat unik." Sejak saat ini, Ye Sucheng pun mulai mencoba untuk mengendalikan tubuh ini sebaik mungkin. Dia mengatakan, pertama-tama, serap energi spiritual langit dan bumi dan bantu tubuh ini menghubungkan pembuluh darah spiritualnya. Saya adalah dewa jahat. Saya telah berhasil mengumpulkan energi jahat selama ribuan tahun dan terbakar di tubuh saya. Sebelumnya, saya punya tubuh yang berkultivasi untuk mengendalikan energi jahat dan ledakan api. Tanpa kultivasi saya, lautan kesadaran ini akan ditempati oleh mereka. Untungnya, tingkat kultivasi tubuh ini rendah dan energi jahat serta ledakan api berada dalam keadaan diam. Tak lama kemudian tiba-tiba saja ada anjing kecil yang mendekat ke arah tubuh dewa jahat itu. Sehingga dengan apa yang terjadi ini, si dewa jahat sadar jika anjing ini sedikit lucu. Dia kini juga menyadari jika si anjing ini merupakan pemilik asli dari tubuh ini. Dewa jahat pun kemudian mengatakan, ternyata kau telah terlempar keluar dari tubuhmu yang sebenarnya dan kini kau malah hidup dalam tubuh seekor anjing. Setelah itu juga dewa jahat mengatakan suatu kepada si anjing kecil ini, ada hal penting yang harus kau lakukan. Bisakah kau melakukan ini untukku? Dengan kondisi ini, si anjing pun tidak ingin melakukan itu. Dia pun juga mengatakan, berikan tubuhku kembali atau aku akan mencoba mencakarmu. Mendengar hal ini, jelas saja membuat dewa jahat langsung mengambil pedang dan akan membunuh si anjing. Dan dengan kondisi ini, si anjing pun terdiam dan akan menuruti segala perintah dari dewa jahat. Dewa jahat pun kemudian mengatakan, bangunlah, aku akan menerimamu sebagai hewan peliharaanku. Kau tidak perlu enggan. Berlatih di samping dewa sepertiku ini adalah berkah yang sangat besar. Dan aku pastikan kau akan menjadi raja binatang. Dan itu akan mudah bagi Anda untuk bertransformasi menjadi manusia di masa depan. Si anjing pun kini cukup terdiam akan hal itu. Dia pun sadar jika harapan yang seperti itu masih terlalu jauh. Karena saat ini, di tubuh anjingnya dia tidak punya kemampuan apapun. Kemudian, si dewa jahat juga menunjukkan kepada si anjing ini bahwasanya jika inilah pembuluh darah spiritualnya yang rusak, yang sebenarnya saat ini berhasil dipulihkan oleh si dewa jahat dengan sangat matang. Si dewa jahat pun kemudian mengatakan, inilah perbedaan antara seorang jenius tingkat dewa dan seorang jenius yang sangat tak berguna. Bukan masalah besar jika pembuluh darah spiritual Anda rusak. Selama Anda menyerap kekuatan spiritual dalam jumlah yang cukup, Anda dapat memperbaharuinya. Dengan mengetahui hal yang semacam ini, si anjing pun kini mengatakan, karaktermu ini sangat berbeda dengan diriku dulu ketika masih hidup. Aku selalu rendah hati dan baik kepada orang lain. Kesombongan yang kau punya itu jelas berbeda denganku. Dengan adanya kebaikan dari si anjing ini membuat si dewa jahat pun mulai memanggil si anjing dengan kata si boy. Sesaat kemudian datanglah sosok gadis cantik yang merupakan adik angkatnya si Ye Sucheng, yaitu Ye Yilan. Dia juga berasal dari klan Yi. Ye Yilan ini adalah satu-satunya orang yang tidak melakukan apapun pada tubuh Ye Sucheng sebelumnya, meskipun pembuluh darah spiritual Ye Sucheng telah terputus.
Si adik pun kini mulai mencari keberadaan kakaknya itu, dan dia pun berhasil melihat Ye Sucheng yang kini dalam keadaan normal dan sehat. Di sini Yilan masih berprasangka jika tubuh ini merupakan tubuh yang asli, tidak dimasuki oleh si dewa jahat. Si dewa jahat kemudian mengatakan, "Sebagai kepala keluarga muda dari keluarga Ye, aku tak akan terluka meskipun datang ke kandang hewan keluarga Ye ini." Mendengar hal itu, Yilan pun sangat merasa puas. Ye Ling kemudian juga mencoba untuk memberikan saran kepada si Ye ini. Dia mengatakan, "Anda tahu bahwa Anda adalah pemimpin klan muda, dan kau seharusnya tidak pergi ke kandang hewan sembarangan." Mengetahui adanya hal yang semacam ini, si dewa jahat pun mengabaikannya dan berlalu pergi untuk mengambil inti ajaib dari tubuh si rusa tadi. Di sana, si dewa jahat mengatakan, meskipun rusa bertanduk biru merupakan monster tingkat rendah, namun jantungnya sangat berguna untuk batuk paru-paru. Yah, hal itu langsung diberikan kepada si Yilan. Yilan kini mengatakan, "Mungkinkah kau memberikan ini kepadaku?" Dan saat ini, Ye Sucheng alias Ye Ling mengatakan kepada Ye Yilan, "Aku sebagai saudaramu akan melakukan yang terbaik untukmu." Yilan pun kemudian berhasil mendapatkan hal itu dan mengambilnya dengan sepenuh hati. Dengan kondisi ini, keakraban mulai terjalin di antara mereka, dan si anjing kecil hanya bisa menatap dari kejauhan. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja tempat itu kedatangan sosok dari pria yang mencoba menantang si Ye Ling. Pria itu mengatakan, beraninya sampah datang ke kandang hewan untuk berburu binatang. Dan ternyata sosok pria ini tak lain dan tak bukan adalah anggota keluarga Ye yang bernama Ye Jianjian. Saat ini dia merupakan seorang yang jenius yang punya keterampilan. Semua informasi ini diberikan oleh si boy kepada si dewa jahat. Dan mengetahui hal ini, si dewa jahat mengatakan, "Tidak masalah, bocah arogan seperti ini sangat kusukai. Saya paling suka menginjak orang-orang yang jenius." Beberapa saat kemudian, Ye Jianjian pun mulai mengatakan kepada si Ye Ling itu, "Ye Ling, kau jangan berlaku untuk sombong saat ini. Kau dulu bersembunyi di balik Yilan. Tapi, jika kau punya nyali sekarang, kau harus menghadapiku saat ini juga." Mendengar hal yang semacam ini, Yilan pun cukup kesal dan mencoba menghentikan si Jianjian. Tapi, saat kemudian, Ye Ling pun mengatakan, "Tenang, saudariku. Aku akan mencoba untuk menghadapi dirinya itu." Ya, pertarungan akan segera terjadi di antara mereka. Ye Jianjian kemudian lantas menggunakan sebuah teknik yang dia lakukan. Di sana dia pun langsung menyerang ke arah si Ye Ling. Tapi Ye Ling pun kini mencoba untuk menahan laju dari serangan itu. Peraduan serangan pun kini mulai terjadi di sana. Ye Ling berhasil membuat pedang kepunyaan dari Ye Jianjian patah seketika. Ye Jianjian sangat terkejut akan hal itu, apalagi saat ini pedang itu akan segera tertancap di lehernya. Ketika ini terjadi juga, si boy sudah sangat tidak menyangka dengan kehebatan dari si Ye Ling yang sekarang ini. Ya, saat ini juga sosok dari si Ye Yilan juga merasa ada yang berbeda dari si Ye Ling ini. Dia telah tumbuh menjadi sosok yang kuat. Tak lama setelah itu, Ye Jianjian meminta maaf kepada si Ye Ling, hingga pada akhirnya Ye Jianjian pun pingsan dan seluruh bajunya robek seketika. Dengan kondisi ini, semuanya pun pergi meninggalkan Ye Jianjian itu. Beberapa saat kemudian, Ye Ling pun diberitahukan oleh temannya jika pada saat ini tunangannya telah datang bersama dengan keluarga. Dengan mengetahui adanya hal yang semacam ini, Ye Ling pun bergegas ke sana. Dan sebelum itu, dia mendapatkan informasi dari si boy tentang pertunangan ini. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan Muruyan, saudaranya dan juga si ayah. Di sana, si ayah Muruyan mengatakan kepada tetua sekte Ye. Dia menegaskan, "Ketua Ye, keluargamu saya ini adalah sekte yang paling terkenal di kota Yesu.
Jadi jangan anggap remeh keluargamu kami ini. Putra saya ini yaitu Muda Qiang akan mengikuti ujian di universitas besar. Dan putri kecil saya ini juga mendapatkan berbagai kemajuan dalam latihan spiritualnya. Setelah itu, si ayah ini menanyakan kepada si ketua klan Ye, di manakah Yeling saat ini, apakah dia sudah berkembang? Tetua Ye mengatakan, sejujurnya, si Ling Erku masih berada di level kedua dari Yuan pertama. Dan dengan mendengar adanya hal yang semacam ini, Muda Qiang pun tertawa begitu saja. Dia mengatakan, kemampuan yang seperti itu sangat lemah sekali. Tak lama setelah itu, Yeling pun datang ke sana sambil mengatakan, Muda Qiang, sehebat apakah dirimu sampai berani untuk menghinaku? Dan dengan adanya kedatangan dari Yeling, semuanya tampak terkejut, termasuk Muda Qiang. Muda Qiang mengatakan, Yeling, berani sekali kau masih muncul di tempat ini. Ya, pada saat ini semuanya mulai mengatakan tentang sosok si Yeling ini. Mereka mengatakan jika Yeling adalah sampah yang tak tahu diri, dan hewan peliharaannya juga merupakan hewan yang tidak berguna. Dengan adanya hal yang semacam ini juga, si ayah dari Muruyan mengatakan, jika keluarga Ye ingin bersama dengan keluargamu kami, maka kau harus memberikan sesuatu yang lebih kepada keluarga kami. Kami tak mau menikahi putri kami dengan sosok Yeling itu. Lebih baik menikahi putriku dengan Ye Jian saja. Dan dengan kondisi ini, tetua Ye pun mau tidak mau akan menjalankan hal itu. Si petinggi Ye juga telah mengganti patriark muda, sehingga kini Ye Jian yang menjadi hal itu. Sesaat kemudian juga, si saudara Muruyan mulai angkat bicara. Muda Qiang pun kini mengatakan dengan lantang, jika keluarga Ye ingin menjadi menantu dari keluargamu kami, kalian harus membawa inti ajaib dari binatang ajaib yang dapat meningkatkan budidaya sebagai mas kawin nanti. Di samping itu juga, bawakan si gadis ini yaitu Yilan sebagai pengantinku juga. Atas apa yang terjadi ini, membuat Yilan pun sangat terkejut. Dan Yeling kini lantas menjawab itu dengan tertawaannya. Dia menegaskan, kau ini adalah sampah yang tak berguna yang menginginkan inti sihir dan wanita dari keluarga Ye, padahal kemampuanmu sangat biasa-biasa saja. Yeling saat ini bahkan tak ragu mengatakan lebih baik bercerai saja dengan keluargamu ini, karena mereka adalah sampah-sampah yang tak berguna. Atas apa yang terjadi ini, Muda Qiang pun kesal dan mencoba menyerang ke arah si Yeling. Serangan yang seperti itu mampu dihindari dengan sangat baik oleh Yeling. Dan atas adanya hal yang semacam ini, si ayah Ye sadar jika kekuatan spiritual dari Yeling sudah pulih. Dan tetua dari Mu juga mengatakan, pemulihan juga berada di alam primer tingkat kedua. Namun, saat ini Yeling tidak mungkin bisa menghadapi Muda Qiang yang berada di alam primer tingkat keempat. Setelah itu, pedang yang digunakan oleh Yeling patah karena pedang kepunyaan dari pemilik tubuh ini sebelumnya sangat-sangat lemah sekali. Namun untungnya, saat kemudian Yeling diberikan pedang oleh Yilan, sehingga pedang ini lantas langsung digunakan oleh Yeling. Meski begitu, si Muda Qiang kini akan segera membuat Yeling terluka. Tapi lagi-lagi Yeling berhasil mengantisipasi hal itu. Kini Yeling segera menggunakan formasi pedangnya, dan saat kemudian pedang itu diarahkan ke tubuh si Muda Qiang, sehingga membuat Muda Qiang pun terluka. Di saat-saat seperti itu, si Muruyan kini mencoba menghentikan segalanya. Dia kini mencoba minta maaf atas kesalahan kakaknya itu. Dan setelah itu juga, si kepala keluargamu kemudian mengatakan, Ketua Ye, kudengar jika keluarga Ye akan segera mengadakan kompetisi dan pemenangnya akan menerima inti sihir. Aku memohon jika keluargamu ini akan diberikan kesempatan yang sama dalam kompetisi itu dan akan bertarung untuk memperebutkan inti sihir itu.
Si Tetua Ye pun kini menyetujui semuanya. Tetua Ye bahkan mengatakan keluargamu dan keluarga Ye sebentar lagi akan menjadi sebuah keluarga besar. Jadi sudah sepantasnya bergabung dalam kompetisi. Semua orang dari klanmu silakan beristirahat di klan Ye kami hari ini. Dengan adanya hal yang semacam ini, tetuamu beserta yang lainnya kini pergi untuk beristirahat. Dan setelah itu juga, si Ye Ling pun cukup kesal dengan tindakan yang diambil oleh Tetua Ye. Dan dengan adanya kekesalan dari Ye Ling membuat si Boy alias si Ye Ling yang dulu mengatakan, "Jangan marah, ayahku pasti punya alasan tersendiri ingin mempertahankan hubungan keluarga ini." Ya, saat ini si Boy juga sudah ikhlas dengan pertunangan antara Muruyan dan juga si Ye Jian. Tak lama setelah itu, si Tetua Ye mengatakan kepada Ye Ling, "Ling Er, kenapa kau tidak memberitahukan ayahmu ini tentang kekuatanmu yang telah dipulihkan?" Ye Ling kemudian menjawabnya, "Untuk apa kau mengetahui hal yang semacam itu? Kau tidak pernah memperdulikanku." Dengan adanya jawaban yang seperti itu membuat si ayah kini mengatakan, "Ling Er, aku minta maaf karena telah mengambil bagianmu sebagai patriark muda dan menukarkannya kepada Ye Jian. Aku melakukan ini karena klanmu itu sangat kuat sekali. Ayah tak punya sebuah pilihan selain menyetujui permintaan mereka." Si ayah juga memberikan pesan kepada Ye Ling untuk memenangkan kompetisi dan mendapatkan inti sihir yang ada. Namun sayangnya, Ye Ling menegaskan, "Hal yang semacam ini bukanlah sebuah tujuanku. Seharusnya kau mengatakan ini kepada Ye Jian." Setelah itu Ye Ling pun kedatangan Yilan. Di sana mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke rumahnya si Yilan. Setibanya di sana, Ye Ling pun dikagetkan dengan banyaknya pakaian kotor kepunyaan dari si Yilan. Yilan yang mengetahui hal itu kemudian langsung bergegas untuk membersihkan semuanya. Setelah itu mereka berdua pun mulai berbincang. Di sana, Ye Ling mengatakan kepada Yilan, "Jika kau ingin sebuah obat untuk dirimu, hati mentah rusa bertanduk biru ini lebih bermanfaat untuk kondisimu. Kau segera untuk memakainya." Yilan pun kini bergegas melakukan hal itu dan tiba-tiba tubuhnya kini mulai merasakan sebuah efek yang begitu luar biasa. Perlahan-lahan tubuhnya pun kini mulai kepanasan dan banyak pakaian yang robek. Untungnya Ye Ling segera menutupi hal itu. Ye Ling juga mengatakan jika ini adalah sebuah proses penyembuhan. Yilan pun kini mulai merasakan sebuah efek pada tubuhnya yang sudah lebih baik. Dia tak lagi merasakan sakit batuk di tenggorokannya. Saat kemudian Ye Ling pun akan mencoba mengembalikan pedang kepunyaan dari Yilan, tapi Yilan mengatakan jika Ye Ling membutuhkan hal itu dalam kompetisi nanti. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan si Boy yang kini diburu oleh si Muda Qiang. Muda Qiang berhasil mengusir si Boy begitu saja. Di sana, Muda Qiang dan Muruyan mulai saling berbincang. Muda Qiang mengatakan, "Saudari, Ye Ling sangat menyukaimu. Jika kau mencoba untuk membuatnya memohon, kau mungkin dapat inti sihir secara gratis. Jadi kenapa kita perlu mengikuti kompetisi?" Dengan adanya hal yang semacam ini, sosok dari Muruyan kemudian mengatakan, "Sekarang ini Ye Ling bukan apa-apa lagi. Ye Ling bukanlah patriark muda lagi karena digantikan oleh Ye Jian. Kita tidak membutuhkan dirinya lagi." Atas adanya hal yang semacam ini juga Boy mengetahui hal itu. Dia pun sedih karena selama ini Ruyan telah memanfaatkannya. Setelah itu juga Muruyan kembali melanjutkan perbincangan dengan kakaknya. Dia menegaskan, "Saudara, kenapa kau bisa kalah menghadapi si Ye Ling padahal dia di bawahmu?" Muda Qiang kemudian mengatakan, "Itu pasti ada sesuatu yang jahat dalam keterampilan dasar pedangnya." Setelah itu juga Muruyan memberikan sesuatu kepada Muda Qiang. Ini adalah obat yang dapat untuk meningkatkan kekuatan dalam bertempur. Dan jika meminum ini, kekuatan akan menjadi meningkat. Muda Qiang pun bergegas mengambil hal itu
dan dia pun kini semakin percaya diri. Dia mengatakan, "Aku sebagai anggota keluargamu harus membalaskan perbuatan dari Yeling sebelumnya. Aku pasti akan menghina Yeling dalam kompetisi yang akan segera diadakan." Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Yeling dan juga si Boy saling berbincang. Si Boy mengatakan tentang apa yang dia ketahui terhadap si Muruyan dan juga Muda Qiang. Setelah itu mereka berdua pun meninggalkan keberadaan dari si Yilan. Saat ini Yeling tengah berada di kamarnya. Di sana dia mencoba untuk berkultivasi terlebih dahulu. Kini dia pun mencoba untuk berkonsentrasi. Semakin dia mengerahkan energi spiritualnya, seakan-akan lautan kesadaran menjadi semakin tak tertandingi. Dia juga mendapatkan pancaran kesadaran spiritual yang begitu luar biasa yang bisa membantau tempat ini. Yeling kini merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Semakin lama energi ini tidak dapat dia kendalikan. Yeling pada saat ini menjadi murka dan mencoba menyerang si Boy kepunyaannya. Dia kini akan segera memangsa si Boy di tempat itu. Si Boy pun kini sudah ketakutan. Si Boy kemudian diperintahkan oleh Yeling untuk segera membawakan anggur. Boy pun bergegas melakukan hal tersebut. Saat ini anggur itu pun bergegas diminum oleh si Yeling. Yeling pun kini mencoba mengontrol emosi dari tubuhnya hingga dia kini seakan-akan kembali pada kesadarannya. Di sana dia pun mengatakan kepada si Boy, ada 10.000 tahun energi jahat dan ledakan api di lautan kesadaran dirinya. Dan karena energi yang seperti itulah tubuhnya seakan-akan tidak mampu dikendalikan. Saat ini terjadi, si Yeling mencoba untuk terus memikirkan yang baik pada dirinya. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan Ye Jianjian yang kini menderita sebuah kesakitan pada tangannya. Dan tak lama kemudian Ye Jianjian pun kedatangan sosok si Muruyan. Di sana Muruyan akan menyuruh Jiang Jiang melakukan sesuatu. Di sana Muruyan berhasil menggoda Jiang Jiang. Tak tanggung-tanggung, si Muruyan meminta bantuan Ye Jiang Jiang untuk menghadapi Yeling. Ye Jiang Jiang pun rela melakukan apapun demi si Muruyan ini. Dia pun sadar jika di kompetisi besok dia akan membuka jalan bagi si Muruyan untuk mendapatkan inti ajaib yang tersedia. Singkatnya, waktu kompetisi pun tiba. Di sana, klan Ye menampilkan seni bela diri di arena yang begitu besarnya. Muda Qiang benar-benar melakukan sebuah penyiksaan terhadap para musuh yang dia hadapi. Dia benar-benar menjadi yang terkuat di tempatnya itu. Kemudian, lawan berikutnya yang akan dihadapi oleh Muda Qiang adalah seorang gadis. Gadis itu mencoba untuk menyerang, tapi terlebih dahulu Muda Qiang menggunakan sebuah keterampilan pedang kelas 1-nya yang langsung membuat si wanita sudah tak berdaya lagi. Si wanita pun kini akan segera dihabisi oleh Muda Qiang. Dan dengan kondisi ini, semua orang pun kini sangat terkejut. Muda Qiang benar-benar menguasai arena. Di sana, tanpa pikir panjang lagi, Yeling segera bergegas untuk mencoba menghadapi dirinya. Yeling kini mencoba mengatakan kepada semuanya, menjauhlah dariku, karena aku yang akan maju ke dalam pertempuran. Muda Qiang, lawanlah aku jika kau berani. Muda Qiang kemudian mengatakan, Yeling, 5 arena penyiaran berkompetisi pada waktu yang sama. Semua orang datang sesuai undian. Anda tidak mendapatkan arena keempat. Mengapa Anda harus melawan saya? Bisa dikatakan, Yeling harus mendapatkan beberapa kemenangan terlebih dahulu untuk menghadapi si Muda Qiang. Yeling pun mulai bertarung. Satu persatu pun berhasil dikalahkan oleh Yeling. Hingga pada akhirnya Yeling pun berhadapan dengan Muda Qiang. Di sana, pertarungan akan segera dijalankan oleh kedua orang itu. Muda Qiang kemudian mengatakan kepada Yeling, Yeling, kau begitu sombong sekali. Jika kau sangat suka untuk mati hari ini, aku akan mencoba membantumu. Kau
apakah kau berani untuk menandatangani kontrak budak denganku? Yang kalah dalam pertempuran di antara kita akan menjadi budak dari si pemenang. Apakah kau bersedia akan hal itu?" Dengan kondisi ini, si Yilan mencoba mengatakan kepada Yeling untuk jangan menandatanganinya, karena tentu si muda Qian telah mempersiapkan sesuatu yang begitu matang. Tapi sayangnya Yeling mengabaikan perkataan dari Yilan. Dia pun menegaskan, "Oke, aku akan bertaruh denganmu." Perjanjian mulai dilakukan oleh kedua orang yang ada. Dan di sana, si muda Qian mengatakan dalam hatinya, "Yeling, aku kemarin sudah kehilangan muka di hadapan orang banyak karena kekalahanku. Sekarang aku sudah mendapatkan keterampilan pedang tingkat pertama dan juga punya ramuan ajaib. Aku tak akan dikalahkan oleh dirimu lagi." Keduanya pun kini sudah sama-sama saling menunjukkan dokumen yang tersedia dan pertempuran resmi diadakan. Muda Qian pun kemudian menyerang ke arah si Yeling dengan sebuah serangan bentuk pertama. Serangan bayangan yang cukup menghancurkan ini membuat Yeling mencoba untuk menahannya. Yeling pun berhasil melakukan itu, dan dia bahkan berhasil menebas serangan dari si muda Qian. Dengan kondisi ini, muda Qian pun sadar jika Yeling adalah sosok yang cukup tangguh. Saat ini, Yeling benar-benar memanfaatkan situasi. Dia kini menyerang ke arah muda Qian secara membabi buta. Muda Qian terus mencoba untuk bertahan dari setiap gempuran. Namun, meski demikian, muda Qian sudah punya sebuah timing. Muda Qian segera menggunakan keterampilan pedang tingkat kedua, teknik pedang angin. Dia juga mengkobokan hal itu dengan sebuah teknik cahaya. Dengan apa yang terjadi ini, Yilan mulai khawatir tentang kondisi dari Yeling. Bahkan, kini bajunya seakan-akan melayang seketika, dan itu membuat banyak pihak cukup terkagum-kagum. Tapi untungnya si boy berhasil mengacaukan pandangan mereka semua. Kembali ke arena pertempuran, yang mana pada saat ini sosok dari si muda Qian merasa jika dirinya sudah memenangkan pertempuran, karena pada saat ini tubuh dari Yeling entah kemana karena terkena serangan dari dirinya itu. Tapi secara tak diduga, Yeling telah sengaja membuang bajunya dan kini berdiri di belakang sosok si muda Qian. Yeling menegaskan, "Kau ini sangat bodoh, kau telah menggabungkan kekuatan angin dan cahaya, sehingga itu malah membuat pandanganmu terganggu." Ya, sebuah efek ledakan besar pun dikeluarkan oleh si Yeling di sana. Dan dengan kondisi ini, Yeling berhasil mengalahkan si muda Qian. Muda Qian pun kini sudah terbaring lemah dan terkena tamparan-tamparan telak dari si Yeling. Yeling benar-benar menindas muda Qian di tempat itu. Dan dengan kondisi ini, si ayah pun mulai panik dengan keadaan dari anaknya. Dia menyuruh Ruyan untuk segera menenangkan si Yeling itu. Ruyan kemudian mengatakan, "Yeling, keluarga Yemu punya hubungan darah. Jika kau menginjak wajah saudaraku, kau dan keluargamu tidak akan pernah kulepaskan." Yeling pun kini terdiam, tapi tiba-tiba saja dia pun langsung menerjang dengan begitu kerasnya ke arah si muda Qian, sehingga muda Qian kembali terlempar. Setelah kejadian itu, si Ruyan mengatakan, "Apa yang kau lakukan terhadap adikku sudah melampaui batas." Mendengar hal yang semacam ini membuat si Yeling mengatakan, "Muda Qian sekarang adalah budak pribadiku. Tidak ada yang berhak untuk ikut campur." Mengetahui hal ini membuat Ruyan mengatakan, "Kau ini memang orang yang tak punya nurani. Saat ini adikku telah terluka parah dan perlu pengobatan." Ruyan pun menyuruh para bawahan untuk segera mengobati sosok dari si muda Qian. Dia juga menegaskan kepada Yeling, "Yeling, pertarungan antara kau dan aku akan diadakan besok." Dan dengan seluruh apa yang terjadi ini, para anggota dari Ye perlahan-lahan mulai sadar jika Yeling mereka ini memang pantas untuk menjadi patriark muda. Namun sayang, dia telah tergantikan. Sementara itu, kita pun diperlihatkan dengan Yeling yang kini kembali bertemu dengan Yilan. Si Yilan pun sadar jika Yeling kekuatannya telah berkembang begitu pesatnya. Sementara di lokasi yang tak jauh dari sana, perbincangan terjadi antara tetua Ye dan juga tetua Mu. Tetua Mu mengatakan, "Kita
harus segera menjauhkan anak itu dari keluarga kita ini, karena Yeling telah benar-benar menyinggung perasaan keluargamu. Tetua Ye juga membenarkan hal itu dan bahkan Tetua Ye menegaskan jika nanti Yeling kalah di pertarungan besok, maka Yeling akan dianggap tidak pernah ada. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan dengan halaman di rumahnya Yeling. Di sana Yeling pun sedang bersama dengan si Boy. Yeling akan mencoba untuk berlatih sedemikian rupa menghadapi Muruyan nanti. Dia harus mempelajari lebih banyak keterampilan spiritual. Saat ini, Yeling sendiri punya banyak keterampilan spiritual tingkat dewa. Namun, itu tidak dapat digunakan oleh tubuh manusianya. Ya, Yeling kemudian terpaksa untuk memilih buku yang ada di sebuah meja. Di sana, dia pun mengambil sebuah buku keterampilan spiritual tingkat pertama, teknik api meledak. Dan jika dia dapat mempelajari hal ini, maka efek samping yang akan dia rasakan adalah rambut yang rontok. Meski demikian, tentu dia akan mencoba untuk mempelajarinya. Penggunaan teknik api eksplosif mulai dilakukan oleh si Yeling. Di sana, di tahap awal Yeling berhasil untuk menghancurkan batu yang ada. Dengan kondisi ini, si Boy pun merasa takjub karena itu adalah bakat yang luar biasa. Dia perlu waktu yang lama untuk mempelajari teknik yang semacam itu. Di malam harinya, Yeling pun mendapatkan pesan dari anak buahnya jika pada saat ini Nona Ruyan akan menemui si Yeling. Yeling pun kini sadar jika ada sesuatu yang tidak beres, namun dia akan tetap mencoba menyambut Muruyan terlebih dahulu. Singkatnya, pertemuan pun terjadi. Di sana, Muruyan memberikan sebuah tebusan untuk si Yeling, dan tebusan itu diperuntukkan untuk membebaskan sosok si Muda Qiang dari pembudakan. Yeling dan si Boy pun sangat terkejut melihat hadiah yang begitu banyak. Setelah itu perbincangan mulai terjadi antara Yeling dan juga si Muruyan. Muruyan mengatakan kepada Yeling, "Yeling, tahukah kau kenapa aku tak bisa menikah denganmu? Aku sebenarnya sangat terpaksa karena aku tak punya pilihan lain. Aku juga harus berganti ke Ye Jianjian selaku patriark muda. Tapi bagiku, kau selalu ada di hatiku. Aku tak menyangka jika kita benar-benar akan bertarung di keesokan hari." Meski mendengar hal yang semacam itu, Yeling pun sudah tak peduli lagi. Dia bahkan dengan sigapnya menebas tangan dari Ruyan yang mencoba untuk menyentuhnya. Yeling bahkan menegaskan, "Muruyan, kau tak layak menjadi tunanganku. Pergilah, demi pengertianmu dan tidak menggangguku, aku akan mengampuni nyawamu di pertarungan esok hari." Tak lama kemudian ketika Muruyan akan pergi, di sana juga terdapat si Ye Yilan. Ye Yilan menegaskan, "Dasar wanita bodoh, apa yang kau lakukan di sini?" Ya, saat ini Yilan juga menegaskan kepada Muruyan, "Kau jangan coba-coba untuk menipuku, apalagi menipu saudara Ling, atau aku akan membuatmu menyesal atas semua ini." Meskipun mendapatkan ancaman yang seperti itu, Muruyan tidak peduli. Karena saat ini rencananya sudah berjalan cukup lancar. Dia sudah berhasil meletakkan sesuatu yang berbahaya ke dalam minumannya si Yeling. Muruyan juga mengatakan dalam hatinya, "Yeling, kau akan terkena bubuk tulang rawan dan kau tak mungkin dapat menghadapiku esok hari." Singkatnya, esok hari pun tiba dan ini merupakan pertunjukan final kompetisi seni bela diri yang ada di keluarga Ye. Di sana Yeling dan Muruyan akan segera bertarung. Di dalam hatinya, Muruyan pun mengatakan, "Saat ini aku sadar jika Yeling seakan-akan tertekan. Sepertinya bubuk tulang rawanku bekerja dengan matang." Muruyan kini mulai sombong. Dia pun mengatakan kepada Yeling, "Yeling, aku tak ingin menyakitimu. Segeralah untuk menyerah saja dan akui kekalahanmu." Meski mendapatkan hal yang semacam itu, Yeling pun kini tanpa basa-basi lagi langsung mencoba menyerang ke arah si Muruyan. Muruyan tanpa basa-basi lagi langsung menggunakan keterampilan pedang tingkat pertama, teknik pedang Dieu. Dia pun mencoba menahan gempuran dari si Yeling itu. Ya, kini
Yeling dan juga Muruyan pun saling berhadapan satu sama lain. Serangan demi serangan saling mereka keluarkan. Di sana, si Muruyan pun mengatakan, "Yeling, kau jangan menunggu lagi. Kau hanya tahu ilmu pedang dasar dan kau tak mungkin dapat mengalahkanku." Ketika dia tengah sombong seperti itu, sebuah teknik api pun mulai dikeluarkan oleh Yeling, sehingga itu menimbulkan efek kekacauan yang cukup parah. Dengan kondisi ini, sosok dari si Muruyan pun sudah dalam kondisi terancam. Saat ini, bilah pedang pun akan segera menancap ke lehernya. Yeling mengatakan, "Kau ini bodoh. Aku bukan hanya mengetahui ilmu pedang dasar saja, tapi aku lebih unggul daripadamu." Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan kekalahan dari si Muruyan. Muruyan pun sadar jika kekuatan dari Yeling jauh di atasnya, dan rencana dia tadi malam juga telah gagal. Ya, Yeling telah mengetahui rencana jahat itu. Yeling menegaskan kepada Muruyan, "Kau tadi malam ingin menghancurkanku dengan bubuk tulang rawan, tapi aku telah mengetahui rencana licikmu itu." Pada saat ini terjadi, semua penonton mulai bersorak. Mereka saat ini ingin membuat si Muruyan semakin terdesak dan disiksa di tempat itu. Dan dengan adanya teriakan yang seperti itu, Yeling pun pada saat ini semakin mencoba untuk menghabisi sosok dari Muruyan. Dan ketika dia akan segera menghujamkan pedangnya ke arah Muruyan, tiba-tiba si Boy menghentikan hal itu. Dengan kondisi ini, Muruyan pun kini mencoba untuk mengendalikan si Boy. Tapi si Boy mengatakan, "Tolong dengarkan permintaanku sekali ini saja, bebaskanlah si Muruyan, sosok gadis yang kucintai." Yeling pun terpaksa membebaskannya sambil mengatakan kepada si Muruyan, "Kau segera keluar dari tempat ini sebelum aku akan mengambil tindakan lain." Di saat ini terjadi, sosok dari Muruyan masih dendam. Dia mencoba menyerang Yeling dari arah belakang. Dan di saat itu terjadi, Yilan pun bergegas untuk melindungi si Yeling, sehingga dialah yang terkena serangan dari pedang itu. Tangannya kini mengalami luka. Dengan apa yang terjadi ini, si Muruyan mengatakan, "Serangan diam-diam juga merupakan salah satu jenis bertarungku. Dan dalam keterampilan tempur, aku lebih mahir daripadamu." Serangan kembali dikeluarkan oleh si Muruyan tepat di hadapan si Yeling. Yeling yang mengetahui adanya hal yang semacam ini kini semakin murka karena sosok dari Muruyan telah berani macam-macam terhadap Yilan. Yeling pun kini bergegas menyerang Muruyan sehingga Muruyan kembali terkena serangan yang telak dan mukanya kini mengalami kelukaan. Atas apa yang terjadi ini, si Yeling mengatakan, "Kau sendiri yang menyebabkan kekacauan ini. Bawalah seluruh keluargamu untuk menghadapiku jika kau berani." Dan dengan begini, keluargamu pun mulai pergi dari lokasi. Mereka benar-benar tidak dihormati oleh keluarga Ye. Tak lama setelah itu, Yeling pun kedatangan si ayah yang mencoba untuk berbincang dengannya. Si ayah akan memberikan sebotol pil senji kepada Yeling, namun Yeling menolaknya. Yeling pun mengatakan, "Kau jangan berpura-pura baik di hadapanku. Yang kubutuhkan saat ini adalah inti sihir sesuai dengan kemenangan yang aku lakukan." Setelah itu, Yeling dan juga si Yilan akan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Yeling pun mencoba untuk berkultivasi di kamarnya. Di sana dia pun sadar jika roh jahat merupakan manifestasi emosi negatif antara langit dan bumi. Dan jiwa dewa jahat seakan-akan menekan sebagian besar roh jahat di 6 alam sekaligus. Yeling pun kini mencoba mengontrol energi jahat dalam tubuhnya itu menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tapi dia pun mulai kewalahan karena tubuh manusia ini sangat lemah. Hingga pada akhirnya ketika si Yilan datang di sana, Yilan pun hampir diserang oleh Yeling. Yeling pun kini semakin menganggap jika yang diberikan oleh si Yilan yaitu pil yang palsu. Yeling yang kesal kini mencoba untuk menghajar Yilan di tempat itu. Tapi seketika saja Yilan mencoba untuk menenangkan Yeling. Yilan pun mengatakan jika saat ini inti sihir tengah dipegang oleh si Boy.
Yilan menyuruh si Boy untuk bergegas memberikan hal ini kepada Yeling. Sebelum Yeling menjadi tambah liar, si Boy pun kini tak berani memberikan itu secara langsung sehingga Yilan mau tidak mau yang akan langsung memberikannya. Di tengah apa yang terjadi itu, akhirnya inti sihir berhasil diberikan dan perlahan-lahan si Yeling pun mulai tersadar kembali. Dengan kondisi ini, Yeling pun kini mengatakan kepada si Yilan, "Apakah kau terluka dibuat olehku?" Yilan mengatakan jika semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Saat kemudian Yilan juga disarankan oleh Yeling untuk segera mengobati luka yang terdapat pada bahunya. Yilan pun bergegas melakukan hal itu. Setelah itu Yeling mulai kembali mencoba untuk fokus pada tubuhnya. Saat ini dia mencoba untuk menampung energi jahat dan meledakkan di dalam tubuhnya itu secara bersamaan dengan energi positif yang dia terima. Di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan tetuamu yang kini kesal karena kedua anaknya telah terluka parah akibat Yeling. Meski demikian, si tetuamu sadar jika anaknya masih ada satu, yaitu si Ruma, yang merupakan orang cukup kuat. Ruma merupakan orang yang berada di tingkat kelima Yuan pertama. Dia merupakan kakak dari Ruyan. Dengan adanya hal yang semacam ini, si ayahmu pun menyuruh para bawahannya untuk segera memanggil Ruma agar bisa kembali pulang terlebih dahulu. Waktu pun kian berlalu dan di keesokan harinya kita pun diperlihatkan dengan Yeling yang sudah terbangun. Yeling di sana dikejutkan dengan kehadiran dari si ayah yang kini memberikan penyambutan hangat kepadanya. Yeling saat ini berhasil untuk menerima 7 jenis sarapan yang langsung diberikan kepadanya. Atas apa yang terjadi ini, si Boy pun terkejut dan tidak menyangka. Tapi berbeda dengan reaksi yang ditimbulkan oleh si Yeling. Yeling bahkan tidak peduli dengan hal yang semacam itu. Padahal dia ini bukanlah patriark muda lagi, tapi dia malah disambut dengan keadaan yang seperti ini. Si ayah kemudian mengatakan kepada Yeling, "Anakku, kau seharusnya tak mengambil posisimu sebagai pemimpin klan muda ketika budidayamu berada pada titik terendah. Tapi dengan kebangkitan pembuluh darah spiritualmu ini, ayah berjanji kepadamu bahwa selama nanti kau bisa untuk masuk ke Universitas Lanyun. Cepat atau lambat, posisi pemimpin klan muda akan menjadi milikmu." Setelah mendengar adanya hal yang semacam itu, jelas saja Yeling masih tidak tertarik sedikit pun. Yeling bahkan menegaskan, "Berikan saja gelar itu kepada si Ye Jianjian, aku tidak membutuhkannya." Yeling pun bergegas meninggalkan si ayahnya. Setelah itu, Yeling mulai berkata dalam hatinya, dia sangat sulit untuk menahan setiap energi jahat dalam tubuhnya ini, dan kemungkinan identitasnya yang punya kekuatan negatif akan ketahuan. Dia harus mencoba untuk menahan itu semua lagi dengan baik. Beberapa waktu kemudian, Yeling dan juga Yilan pergi ke pasar. Di sana, Yilan telah menggunakan pakaian yang semenarik mungkin, namun tidak digubris sama sekali oleh si Yeling. Dengan kondisi ini, Yilan pun sadar jika ada sesuatu yang tidak beres di tubuhnya Yeling itu. Yeling seakan-akan menjadi sosok yang berbeda. Sesaat kemudian, Yeling pun kedatangan Ye Jianjian. Di sana, Ye Jianjian telah sembuh. Dia kini tampil lebih percaya diri dengan jabatan sebagai pemimpin klan muda. Dia bahkan telah menjual beberapa properti klan Ye dan memperoleh ramuan penyembuh dengan sangat mudah. Dengan kondisi ini juga, Ye Jianjian mencoba untuk menggoda Yilan di tempat itu. Dia bahkan ingin memberikan sebuah ramuan spiritual yang khusus kepada si Yilan. Dengan pemberian hadiah yang seperti itu, Yilan mencoba untuk menolaknya, tapi Ye Jianjian terus mencoba untuk memberikan hal itu. Obat mujarab tingkat tinggi yang ingin diberikan oleh si Ye Jianjian merupakan hal yang cukup baik. Yilan pun sadar jika ini cukup berguna bagi pengobatannya, sehingga nanti si Yeling tidak susah payah lagi mencari obat mujarab dengan mempertaruhkan nyawanya.
Yilan pun kini mulai bingung, dan di kondisi yang seperti itu Ye Jianjian mencoba untuk menyentuhkan tangannya ke tubuh si Yilan sehingga hal ini diketahui oleh Yeling. Yeling bergegas mengatakan, "Siapa yang telah memberikanmu izin untuk menyentuh Yilan ini?" Atas apa yang terjadi ini, perseteruan mulai kembali terjadi antara Yeling dan Ye Jianjian. Ye Jianjian pun kini melarang Yeling untuk ikut campur dalam permasalahannya. Tapi Yeling menegaskan, "Kau ini sangat bodoh. Yilan adalah saudariku, jadi aku perlu menangani setiap hal janggal yang dia temui." Dengan kondisi ini, Yilan juga terdiam, tapi sosoknya si Ye Jianjian semakin murka. Dia mulai mengeluarkan energinya. Dia juga mengatakan, "Saya merupakan patriark muda. Kenapa kau mencoba untuk membanggakan dirimu di tempat ini?" Dan tak tanggung-tanggung, Ye Jianjian pun menggunakan sebuah jimat giok yang diukir oleh Fu Xiu, yang dimana itu dapat meningkatkan kekuatan spiritual Ye Jianjian ke dalam alam primer tingkat keempat. Dan dengan begini, si Yeling harus berhati-hati. Serangan pun mulai dikeluarkan oleh si Ye Jianjian. Dan dengan kondisi ini tentu Yeling tidak tinggal diam. Yeling segera melakukan perlawanan sehingga ledakan besar pun terjadi di sana. Dan dengan adanya ledakan yang seperti itu, jimat giok Ye Jianjian rusak seketika. Dia pun sangat terkejut akan hal ini. Setelah itu Yeling pun mengatakan, "Kau telah meremehkanku. Pada saat ini aku juga berada di alam primer tingkat keempat dan bahkan lebih tinggi dari itu." Ya, dengan kondisi yang terjadi ini, Ye Jianjian mulai dibawa oleh para anak buahnya. Anak buah juga mengatakan, "Patriark muda, kita tidak begitu paham dengan kekejaman yang dilakukan oleh Yeling ini. Jadi sebaiknya kita harus pergi dari sekarang." Di sana, meski akan beranjak pergi, Ye Jianjian tetap mengatakan dalam hatinya, "Yeling, tunggu saja kau sampai aku naik ke klan Ye. Dan sebagai pemimpin klan nanti, aku akan mengeluarkan kau dari klan Ye." Di saat mereka semua akan pergi melangkah, Yeling tak lupa memeras pil ajaib yang dijanjikan oleh Ye Jianjian sebelumnya, sehingga Ye Jianjian pun mau tak mau memberikan hal itu kepada si Yeling. Setelah mendapatkan hadiah itu, Yeling tak lupa langsung memberikannya kepada Yilan untuk pengobatan Yilan. Yilan pun merasa sangat beruntung sekali dan dia berterima kasih kepada si Yeling. Beberapa waktu kemudian, kita pun diperlihatkan dengan sebuah rencana yang sedang dimainkan oleh si Muruyan dan juga kakaknya Muruma. Di sana, Muruyan memohon kepada kakaknya, "Kakakku, kau harus mencari keadilan atas Ruyan ini. Aku telah dilecehkan oleh si Yeling itu." Muruma yang mendengarnya kemudian mengatakan, "Tenang saja adikku, ini akan menjadi urusan kakakmu, dan si sampah Yeling itu akan kubinasakan." Waktu pun kini kian berlalu dan kita pun kembali diperlihatkan dengan Yeling yang kini memberikan 2 pil ajaib kepada si boy untuk dikonsumsi. Dan dengan adanya pil yang semacam ini, Yeling pun sadar jika dia nanti banyak mengonsumsi pil, maka cepat atau lambat kemampuannya akan kembali pulih. Di sini dia butuh akan sosok alkemis di keluarga Ye. Namun dengan lantangnya, Boy pun mengatakan jika tidak ada alkemis di klan Ye ini. Si Yeling pun sangat terkejut mendengarnya. Boy kemudian mengatakan, melihat seluruh benua Lansuan, alkemis adalah makhluk yang mulia dan langka. Keluarga Ye tidak punya akan hal itu. Di sini Ye pun mulai mengatakan dalam hatinya, ini akan menjadi perjalanan yang tidak mudah. Di masa lalu, saya selalu mendapatkan ramuan terbaik yang tak terhitung jumlahnya yang dikirimkan kepada saya oleh orang lain. Jadi, saya tidak peduli akan adanya alkemis. Namun saat ini, aku butuh akan hal itu. Saat kemudian ketika Yeling mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut, si Boy pun berlalu pergi dan bertabrakan dengan salah seorang anggota keluarga Ye. Di sana dengan tabrakan yang terjadi, Yeling pun menanyakan, kenapa kau terburu-buru seperti ini? Si bawahan kemudian mengatakan, Tuan Yeling,
keluargamu saat ini telah menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan seorang untuk membawakanmu sebuah ramuan tingkat tinggi. Ramuan itu diberikan karena kau telah berlaku baik terhadap Muruyan dengan membiarkannya lolos dari keluarga Y ini. Si bawahan pun kemudian juga memberikan alamat dari tempat pertemuan yang akan dilangsungkan. Sehingga dengan adanya hal ini, Yeling pun cukup tertarik dan akan segera mendapatkan hadiah itu. Singkatnya, Yeling dan si Boy pun kini akan berjalan pergi keluar. Dan dengan kondisi ini, si bawahan mengatakan dalam hatinya, setibanya Yeling di lokasi itu, pasti dia akan dibinasakan. Waktu pun kian berlalu dan kini Yeling dan si Boy tiba di luar keluarga Y. Di sana mereka merasakan ada yang tak beres dari tempat ini. Benar saja, tak lama kemudian pergerakan aneh mulai terjadi di sana. Dan seketika saja para pasukan musuh pun keluar dari sarang mereka. Para pasukan itu pun kini mencoba untuk mengepung keberadaan dari Yeling. Para pasukan pun kini bergegas menyerang ke arah Yeling. Namun Yeling tak tinggal diam, dia berhasil mengalahkan satu persatu para musuh yang ada. Dengan kondisi ini, Muda Qian mengatakan kepada kakaknya, "Kakak, kau harus segera menangani bocah itu, karena dia sudah sangat berbahaya." Mendengar hal yang semacam itu, si kakak alias Muruma segera melancarkan aksinya. Dia kini bergegas mengeluarkan energinya. Di sana Muruma mengatakan dengan lantang, "Hahaha, dengan formasi yang seperti ini, aku bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Yeling, kau akan kutamatkan." Meski adanya hal yang semacam itu, Yeling tak tinggal diam. Dia juga bersiap untuk menghadapi Muruma itu. Dan di saat yang bersamaan juga, si gadis cantik pun juga tersedia di sana. Dan dia saat ini juga akan bergabung dalam pertempuran. Dengan mengetahui adanya kedatangan dari si gadis itu, membuat Yeling pun merasa jika aroma gadis ini tampaknya cukup familiar baginya. Ketika Yeling tengah dalam hal seperti itu, si Muruma kini dalam keadaan terbaiknya. Dia mengatakan, "Saya saat ini telah mencapai alam primer tingkat ke-6 dengan bantuan arai pengumpulan roh. Yeling, aku akan segera mengalahkanmu." Ya, saat ini juga si Muruma telah membawa si Boy kecil. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Yeling juga tak tinggal diam. Dia mengatakan, "Si pria ini berada 2 tingkat lebih tinggi dariku, namun aku tak mungkin dikalahkan." Yeling kini mulai tampil percaya diri. Dengan adanya tingkat kepercayaan diri yang tinggi ini, membuat si gadis yang ada di belakangnya itu sadar jika pria ini tampak seperti dengan gurunya di masa lalu. Yah, kini si Yeling pun mulai mencoba untuk memakan pil yang dia dapatkan. Dengan bantuan pil ajaib ini, Yeling mulai memfokuskan energi yang terdapat pada tubuhnya. Dan di saat Yeling tengah melakukan hal itu, tiba-tiba saja si gadis kini berinisiatif untuk mengambil sebuah tindakan. Dia bergegas untuk melakukan penyerangan ke arah si Muruma. Dengan adanya hal yang semacam ini, Muruma pun kini mulai panik. Dan tak cuma itu, si Boy juga terlepas dari genggamannya. Muruma pun kini mengatakan, "Saya tak punya permusuhan dengan Anda, kenapa kau mencoba untuk menyerangku?" Di sini, si gadis pun mengatakan, "Tidak ada alasan bagiku mengapa aku mencoba menyerangmu, tapi yang jelas, aku sadar jika aku tidak suka terhadap dirimu itu." Dan sesaat kemudian, si gadis malah fokus akan binatang yang ada di sekitaran sana, sehingga dia mencoba untuk mulai berburu dan meninggalkan pertempuran. Dan dengan apa yang terjadi ini, Yeling pun sadar ada yang tak beres dari gadis ini. Ya, si gadis benar-benar meninggalkan tempat itu. Dan saat kemudian, dengan kondisi yang terjadi ini, sosok dari Muruma semakin percaya diri. Dia menegaskan, "Yeling, tanpa bantuan wanita itu, saat ini kau akan segera kumatikan." Ketika dia tengah sombong seperti itu, tanpa diduga Yeling telah hilang dari pandangannya. Dan saat ini Yeling telah memberikan sebuah teknik yang akan membunuh sosok pria ini.
Yeling pun kini menggunakan sebuah bentuk ketiga dari teknik api eksplosif miliknya, sehingga ledakan besar pun terjadi di sana. Dengan adanya efek serangan yang begitu telak seperti itu, sosok dari Muruma pun tewas seketika. Yeling pun kemudian mengatakan, "Baiklah boy, kita akan bergegas pergi dari sini karena semuanya telah berhasil untuk diatasi." Sebelum itu juga, Yeling akan kembali mencoba bertemu si gadis yang tadi ada bersamanya. Yeling pun berhasil bertemu dengan si gadis yang bernama si Bitian itu. Yeling mengajak si Bitian untuk ikut bersamanya. Dengan adanya ajakan yang seperti itu, si Bitian kemudian menyampaikan sesuatu kepada si Yeling. Si Bitian mengatakan, "Saya ini berasal dari keluarga ahli pengobatan di ibu kota kekaisaran. Kemampuan apa yang kau punya sehingga kau ingin menjadikanku sebagai bawahanmu?" Yeling yang mendengar hal itu kemudian lantas menunjukkan sesuatu yang bagus kepada si Bitian. Ya, dia kini mengeluarkan sebuah cambukan yang terlihat menakjubkan. Dengan kondisi ini secara tiba-tiba saja, si Bitian menjadi sangat aneh dan dia pun tercandu dengan sebuah pemukul seperti itu. Si Bitian kini mulai semakin sadar. Dia pun menegaskan dengan lantang ke arah Yeling, "Saya sebenarnya pergi ke sini untuk menemukan seseorang dan aku harus mengikuti orang itu." Mengetahui hal yang semacam ini, Yeling kembali mencoba untuk mengajak si gadis ini. Dia mengatakan, "Klan Ye kami ini merupakan klan yang terbesar di Yesucheng. Dan tak cuma itu, saya juga punya penawaran yang bagus untuk kerja sama kita." Ya, Yeling akan membantu si gadis menemukan seseorang dan si gadis bisa memberikan obat mujarab sebagai gantinya. Sosok wanita pun kini terdiam seketika dan dia teringat akan sosok Raja Iblis yang dulu sangat dia setiai. Ya, kala itu Raja Iblis benar-benar memberikan segalanya untuk bis kepunyaannya. Bisa dikatakan jika dulu si wanita ini merupakan seekor singa. Dan dengan apa yang terjadi ini juga, si Bitian pun menanyakan kepada Yeling, "Siapakah kau sebenarnya?" Yeling yang mengetahui ini kemudian mengatakan dalam hatinya, "Lebih baik aku mencoba merahasiakan masalah tentang diriku yang merupakan dewa jahat." Saat ini juga Yeling berbohong dengan mengatakan jika dia merupakan Yeling dan dia adalah orang yang akan memerintah benua lancuan ini. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan keadaan di keluargamu yang mana si Mudakian mengatakan kepada ayahnya jika si kakak telah tiada karena sebuah masalah dan tragedi yang dialami sebab dihajar oleh Yeling. Di sini Muruyan tetap menyuruh ayahnya untuk segera menemukan seseorang yang dapat untuk mengalahkan si Yeling itu. Namun si ayah sudah terlampau emosi. Dia kini langsung menghajar anaknya itu. Si ayah mengatakan, "Kakakmu yang telah mati itu sangat bodoh dan dia hanya mempermalukan keluargamu kita." Saat ini meski dalam emosi yang tinggi, si ayah tetap mengatakan dan menegaskan, "Mudakian, meskipun saya nanti akan menjual semua properti keluargamu, saya akan pasti membalaskan dendam terhadap Yeling itu. Saya juga akan meminta bantuan dari seseorang untuk segera meruntuhkan klan Ye hingga rata dengan tanah." Mudakian pun cukup senang mendengar kabar baik yang seperti itu. Sementara itu di keluarga Ye, sebuah berita kini mulai beredar. Salah seorang bawahan mengatakan patriark muda ada yang salah dengan si Yeling itu. Yeling saat ini telah menangkap beberapa anggota keluarga Ye dan bahkan membunuh anggota keluargamu. Dengan mengetahui hal yang semacam itu, si ayah Ye dan juga si Ye Janjian sangat terkejut. Ye Janjian mengatakan, "Aku tak menyangka jika Yeling akan melakukan hal yang kejam seperti itu." Si ayah kini juga sangat geram. Dia pun menegaskan, "Ini adalah sebuah kejahatan yang besar dan aku akan segera melakukan penghentian terhadap dirinya itu." Beberapa saat kemudian, kita pun diperlihatkan dengan para pasukan itu yang kini
sudah berhasil bertemu dengan Yeling yang sedang bersama dengan si Bitian. Saat ini Yeling juga berhasil menangkap orang yang sebelumnya menjebak dirinya ke dalam sebuah perangkap keluargamu. Dia saat ini juga akan segera menghabisi anggota keluarga Ye yang telah berkhianat ini. Yilan mencoba untuk menenangkan Yeling, namun Yeling tetap saja akan melakukan apa yang dia mau. Kesalahan yang mereka buat bagi si Yeling adalah pengkhianatan yang besar. Jadi Yeling tidak ingin ada pengkhianat di dalam keluarga Ye. Dia pun saat ini akan segera menebas kedua orang itu. Tapi itu semua dihentikan oleh si kepala keluarga Ye. Si ayah mengatakan, "Ling Er, apa yang akan kau lakukan?" Yeling pun kemudian mengatakan, "Tidak bisakah kau melihat jika saat ini aku telah berhasil menangkap mata-mata dan aku akan membunuhnya?" Di saat ini terjadi, Ye Jianjian mulai bersuara. Dia menegaskan, "Saya berpikir jika Anda lah orang yang telah melakukan pembunuhan dan kejahatan. Saat ini kau sangat berhati hitam dan busuk sekali. Kau tak pantas berada di keluarga Ye." Para saksi yang ada juga mengatakan jika Tuan Muda Yeling sebenarnya juga telah membunuh orang-orang dari sektemu. Dan dengan adanya kekejaman yang semacam ini, Yilan mencoba mengatakan jika itu semua tak benar. Yeling bukan orang yang seperti itu. Dengan kondisi ini, Ye Jianjian menegaskan kepada Yilan, "Yilan, berhentilah untuk selalu melindungi pria itu." Di sana si ayah juga menegaskan kepada Yilan, "Aku sudah tak percaya lagi pada si Yeling itu. Awalnya aku mengira jika pemulihan pembuluh darah spiritual itu akan menjadi harapan bagi klan Ye, tapi dia malah menjadi sebuah kekejaman yang baru." Mendengar hal yang semacam itu, Yeling tidak peduli sedikit pun. Dan di saat yang bersamaan juga, untungnya si Bitian mulai bersuara. Dia mengatakan, "Saya bisa melakukan penjaminan jika yang memulai provokasi adalah keluargamu terlebih dahulu." Dengan kata lain, saat ini si Bitian mencoba untuk membela si Yeling. Tak lama kemudian, Ye Jianjian menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi pikiran kedua orang ini, sehingga mereka berdua menyalahkan Yeling dalam dibalik semuanya. Mereka berdua kini mengatakan jika semua ini hanyalah omong kosong yang dimainkan oleh Yeling untuk mencari perhatian. Kini kedua orang ini juga meminta sebuah keadilan kepada Ye Jianjian, sehingga Ye Jianjian akan mengabulkannya. Dia juga mengatakan kepada Yeling, "Yeling, kau sungguh bermain lidah, kau telah menjebak orangmu sendiri." Dengan adanya hal yang semacam ini, Yeling merasa tertantang. Dia kemudian menyuruh si Bitian untuk memberikannya pil yang dapat membuat orang berkata jujur. Dengan pil mujarab yang seperti ini, orang yang akan memakainya akan dengan mudah mengatakan kebenarannya. Keduanya pun langsung dipaksa untuk memakan pil itu, sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan sebuah kebenaran. "Saya memang seorang mata-mata, patriark muda Ye Jianjian yang telah memberikan semua rencana kepada saya. Dan dia bahkan menyuruh saya untuk menuduh Tuan Muda Ling. Ini sangat tidak benar, tolong ampuni aku." Dengan adanya hal yang semacam ini, si ayah pun kini sangat kesal. Dia mengatakan, "Lihatlah semua ini, kau ini hampir saja membunuh Ling Erku. Bukan saja kau ingin membunuhnya, tapi juga kau ingin menghancurkan reputasinya." Dengan seluruh apa yang terjadi ini, Ye Jianjian sangat memohon ampunan dari si ayah. Dan dia pun mengatakan jika dia bersedia melakukan apapun. Dengan mengetahui hal ini, Yeling kemudian berkomentar, "Baiklah kalau begitu, aku saat ini akan meminta bisnis restoran yang kau kelola untuk dipegang olehku." Mau tidak mau pun, semuanya sepakat akan hal itu, termasuk juga dengan si ayah. Tapi meski demikian, di dalam hatinya, Ye Jianjian masih tampak tak senang. Dia hanya berharap jika dia dapat membalaskan ini semua. Beberapa waktu kemudian, Yeling dan juga si Bitian tengah berada di halaman rumah. Di sana secara tak diduga, salah seorang bawahan langsung memberikan informasi kepada Yeling
Dia mengatakan, ketika pemasok bahan restoran kita mendengar bahwa pemiliknya telah berganti, mereka malah menyudahi kesepakatan untuk bekerja sama. Dengan mendengar informasi yang seperti itu, Ye-ling kini mengatakan, ayo antarkan aku untuk melihat seberapa tangguh mereka itu. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan si pemasok bahan yang kini bertindak semena-mena. Orang itu bahkan mengatakan, saya mendengar bahwa Ye-ling adalah pecundang dengan semangat baru. Dia mengalahkan klanmu dengan curang dan sangat tidak masuk akal. Orang itu kemudian mendekati pegawai restoran dan dia juga menyampaikan sebuah argumennya. Tanpa pemasok kita, restoran kalian pasti akan runtuh seketika. Mengapa Anda tak mencoba untuk pergi dan bergabung dengan usaha yang kujalani? Dan saat kemudian orang itu pun langsung diserang oleh si Ye-ling. Ye-ling juga mengatakan dengan lantang, tak peduli dari mana kau berasal, kau telah berani untuk mengganggu orang-orang dari keluargaku. Dengan apa yang terjadi ini, si wanita penjaga restoran pun sadar jika inilah merupakan sosok pemilik baru restoran ini. Dan dengan kejadian ini, si pemasok bahan mengatakan, kau ini telah menyanyiakan sebuah kesempatan. Kau tidak akan pernah menemukan pemasok lainnya. Di saat ini terjadi, Ye Jianjian tidak peduli akan hal itu. Dia pun bergegas menyuruh pegawai restorannya untuk segera mengambil sertifikat akte jual beli. Di saat ini terjadi, si pemasok bahan masih berargumen. Dia mengatakan, sudah terlambat Ye-ling untuk memohon kepadaku. Jika kau ingin bertanggung jawab, maka kau setidaknya harus menjual ini semua kepadaku. Tak berselang lama kemudian, Ye-ling langsung memberikan sebuah sertifikat yang bertujuan untuk mengusir para pemasok bahan. Dengan adanya hal ini, keduanya pun sangat terkejut dan tak menyangka. Ye-ling juga menegaskan, terbukti dari dokumen kontrak ini, jika Anda mencoba menarik barang dari restoran Ye Clan kami, maka jangan harap bisa kembali lagi. Sekarang ambil barang kalian dan keluar secepatnya dari tempat ini. Beberapa waktu kemudian, Ye-ling pun punya sebuah ide yang baru. Dia menyuruh si Bitian untuk segera membuat pil ramuan untuk meningkatkan ki. Dengan adanya hal yang semacam ini, si Bitian pun bergegas untuk melaksanakannya. Ya, dengan adanya jenis bisnis yang seperti ini, Ye-ling yakin jika ini dapat berkembang dengan baik, setidaknya dia akan menjual 2 pil dalam seminggu yang itu cukup mendapatkan keuntungan. Dengan adanya hal yang semacam ini, akhirnya berita pun sampai ke telinga Ye Jianjian. Dia kini sadar jika Ye Jianjian tetap bisa untuk berbisnis meskipun para pemasok bahan tidak lagi bersama dengan dirinya. Dengan mengetahui hal yang semacam ini, Ye Jianjian semakin kesal dan semakin marah. Dia akan mencari cara licik lainnya untuk menundukkan Ye-ling. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part keempat pun berakhir sampai di sini.